wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Edina Nugrah, NPMG 1D011057 kelas A. Ini saya akan menjelaskan mengenai UAS STM. Di sini ada soal, di mana soal ini untuk yang 9.1 yaitu kalkulasi sistem perunian untuk generator sinkron. Di sini ada generator 1 G1 dengan 1000 mV ampere, 15 mV untuk nilai X nya sama dengan X2 yaitu 0,18. Jadi nilai X2 nya 0,18. Kemudian ada X0 0,07 Vn. Kemudian ada G2, G3 dan G4. Di sistem ini ada juga transformator. Untuk transformator 1 dengan nilai 1000 mV ampere. Kemudian ada 15 nilainya 15 kV ampere dibagi 365 kV Y. Jadi nilai X nya itu 0,10 VT. Ada T2, T3 dan T4. Kemudian ada transmission lines. Untuk transmission line 1 sampai 2 yaitu nilainya sebesar 760 kV dengan X1 sama 50 ohm. Kemudian X0 nya 150 ohm. Kemudian ada transmission line 1 sampai 3 yaitu 765 kV. Untuk X1 nya 40 ohm dan X0 nya adalah 100 ohm. Kemudian untuk transmission lines 1 sampai 4 ada 765 kV nilainya. Untuk nilai X1 sama 40 ohm dan X0 nya 10 ohm. Kemudian adalah zero positif dan segmen negatif dari reaktansi diagram menggunakan 1000 mV ampere, 765 kV base zona line base. Kemudian ada zona lainnya adalah 1 sampai 2 hubungan delta sampai Y. Untuk transformator nilainya XT dengan 0,10, XT2 dengan 0,10 juga, XT3 adalah 0,12 dikali 1000/500. Jadi untuk nilai XT3 itu 0,24. Kemudian XT4 ada 0,11 dikali 1000/500. Jadi nilai XT4 adalah 0,1467. Kemudian untuk transmission lines nya bagian positif dan negatifnya adalah itu X12 dengan nilai 50/585,23 ohm. Jadi nilai X12 itu 0,08544. Untuk Z base H nya adalah ada 765 dibagi 1000 kuadrat. Jadi nilai Z base H nya ada 585,23 ohm. Kemudian ada nilai X13. Nilai X13 ini sama dengan nilai X23. Jadi 40 dibagi 585,23 ohm. Jadi nilainya itu 0,06835. Untuk nilai zero sequence-nya X12 150 dibagi 585,23. Jadi nilainya 0,2963. Beda dengan nilai XT3. Jadi menggunakan 100 dibagi 585,23. Jadi hasilnya itu 0,1709. Kemudian untuk soal nomor kedua, di sini diketahui nilai N1 yaitu bus 1 dengan volt bus. Di sini menggunakan teorema Thevenin untuk bus 1. Jadi ada 3 gambar untuk bus 1. Itu pertama per unit zero sequence, kemudian per unit dan per unit negatif sequence. Di sini ada beberapa perbedaan dari bentuknya. Kemudian untuk zero sequence-nya digunakan juga teorema Thevenin equivalent. Itu gambar 1 ini untuk gambar awalnya. Di sini ada tiga bagian yang dihubung secara
Y, kemudian dirubah menjadi hubung delta. Di sini nampak perbedaannya menjadi tertutup, jadi dua bagian. Nah, untuk gambar terakhir ini adalah yang paling simple, jadi yang paling sudah disamakan. Jadi untuk nilai X 0 0,10 dibagi 0,10 per 0,5063 dibagi 0,1427 ditambah 0,3376. Jadi nilai X 0 itu adalah 0,07114 per unit. Nah, kemudian untuk nilai negatif sekuensnya juga digunakan teorema Thevenin ekuivalen. Nah, bentuknya caranya sama saja seperti tadi. Pertama, ini gambar 1, diketahui ada 3 cabang bagian dari ini. Nah, kemudian dirubah bentuknya menjadi 3 cabang, tetapi dihilangkan untuk nilai di tengah ini menjadi di pinggir. Nah, ini untuk penyederhanaan paling terakhirnya menjadi 2 cabang setelah dilakukan dengan teorema Thevenin, yang mana nilai X1 itu sangat 20 per 7605 dibagi 0,4902 ditambah 1745. Jadi untuk nilai X1 nya itu 0,1068. Kemudian X2 nilainya 28 per 7605 dibagi 0,4902 ditambah 18702. Jadi nilai X2 nya itu adalah 0,197 per unit. Kemudian untuk soal nomor 3 mengenai Kenopasa. Jadi di sini adalah gambar soalnya. Ketahui untuk nilai 4,6 M sama 4, M itu yang tegaknya 5 M dan yang di bawah panjangnya 1,2 M. Di sini current of 250 A per fasa dengan frekuensi 60 Hz jika menggunakan telepon line directly menggunakan fasa B. Jadi asumsikan dengan 3 fasa current pada power line, kemudian kalkulasi tegangan per kilometernya itu berdasarkan garis telepon atau telepon line. Jadi jawabannya untuk flux terhubung konduktor 1 dan 2 pada arus IA adalah X12. Jadi untuk IA nya itu 0,2 ln DA2 dibagi DA1 dikali M WB per kilometer. Jadi untuk nilai OB1 nya itu sama dengan nilai OB2. Jadi nilai X12 nya itu 16 dibagi sama dengan 0. Kemudian untuk X12 isi sama seperti yang pertama tadi. Jadi untuk nilainya jadi nilai total fluxnya itu 0,12 ln DA2 per DA1 ditambah 0,2 IC ln DC2 per DC1 M per WB per M. Jadi untuk urutan positifnya itu ada IA sama dengan I0 dengan, jadi nilainya yaitu sudut minus 240 derajat. Untuk gelombang gelombang 1,2 yaitu 0,12 IA M kurung ln
dalam kurung 7,21 per 6,4 ditambah 1 sudut minus 240 derajat dikali ln dalam kurung 6,7 dibagi 7,21. Nah, jadi hasilnya itu 10,31 sudut min 30 derajat M WB per km. Kemudian untuk nilai DA1 itu sama dengan DC1. Jadi untuk nilainya itu akar di 4 kuadrat plus 5 kuadrat. Nilainya itu 6,4 M. Dikarenakan DA1 sama dengan DC1, berarti DA2 sama dengan DC2. Nilainya itu dalam kurung 5,2 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Hasilnya itu 7,21 M. Untuk flux instannya IA sama dengan panjang gelombang 12 positif sama dengan akar 2 panjang gelombang 12 dikali 10 dikali 5. Untuk tegangan induksi, jadi untuk tegangan induksinya ada PRMS dengan nilainya itu J dalam kurung 2pi kali 60 dikali dalam kurung 10,31 sudah 30 derajat dikali 10 pangkat min 3. Jadi hasilnya itu 3,89 sudut 60 volt. Demikian untuk penjelasan saya mengenai soal OCTL. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.